Baik, ini kita akan belajar mengenai pencerminan pada cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Nah, kita akan melihat bagaimana pembentukan bayangan yang terjadi pada cermin-cermin tersebut dan sinar-sinar istimewa yang akan kita gunakan. Nah, tentu kita pernah belajar dasar pencerminan, yakni pada cermin datar, di mana kalau kita jatuhkan suatu sinar pada cermin tersebut, maka sinar ini akan dipantulkan dan memenuhi hukum pencerminan, yakni di mana terdapat apa yang dinamakan sudut datang dan sudut pantul, yakni sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal. Jadi ini adalah garis normal, yakni garis yang tegak lurus terhadap bidang pantul. Nah, ini adalah sudut datang dan ini sudut pantul, di mana nilainya sama. Nah, sekarang kita akan melihat suatu proses pencerminan pada menggunakan cermin datar. Nah, misalkan ada seseorang berdiri di depan cermin, katakanlah tinggi orang ini 170 cm, lalu letak mata dari orang ini sekitar 10 cm di bawah ujung bagian atas kepalanya. Nah, sekarang orang ini berdiri di depan suatu cermin datar. Nah, pertanyaannya adalah berapakah tinggi cermin yang dibutuhkan untuk supaya orang itu dapat melihat seluruh bagian badannya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana penggambaran sinar-sinarnya. Jadi yang ingin dilihat orang ini adalah ujung kepala dan ujung kaki. Nah, dari sanalah sinar-sinar itu kita buat. Jadi sinar datang, lalu dipantulkan ke mata. Begitu juga dengan yang sinar dari ujung kaki, dipantulkan ke mata. Nah, sinar-sinar tersebut adalah sinar yang memenuhi hukum pemantulan, di mana kalau kita gambarkan suatu garis normal, maka sudut datang dan sudut pantul di sini harus sama. Begitu juga dengan sinar yang dari ujung kaki, ini sudut datang dan sudut pantul sama. Jadi sekarang kalau kita lihat pada bagian cermin, yang dibutuhkan adalah hanya setinggi dari kedua titik ini, antara kedua titik ini. Misalkan kita beri nama titik AB. Nah, jadi itu adalah panjang atau tinggi cermin yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, kalau kita gambarkan bayangan yang dibentuk, maka pada cermin datar bayangannya akan terletak di dalam atau di belakang cermin. Nah, ini kalau kita teruskan sinar yang dipantulkan tadi ke belakang, ini adalah bagian ujung kepalanya. Nah, ini adalah bagian ujung kakinya. Jadi ini bayangan dari orang tersebut. Nah, jadi orang ini sekali lagi ingin melihat keseluruhan tinggi badannya dia. Jadi dari ujung rambut ke ujung kaki, di mana setinggi 170. Nah, tentu untuk mencari tinggi cermin atau tinggi jarak A ke B tadi, kita bisa menggunakan suatu kesebangunan pada dua segitiga ini. Jadi ini segitiga yang besar dan juga ada segitiga yang kecil. Nah, kita tahu bahwa jarak orang ke cermin dan jarak bayangan ke cermin
adalah sama. Jadi sebenarnya antara segitiga yang besar dan yang kecil tadi memiliki suatu perbandingan rasio 1:2. Jadi kalau tinggi orang ini 170 cm, maka dengan menggunakan perbandingan dalam suatu segitiga yang sebangun, maka kita akan dapati bahwa tinggi cermin yang dibutuhkan harus tinggi paling tidak setengah kali tinggi orang tersebut, atau 170/2, 85 cm. Nah, kita sekarang akan lanjutkan proses pencerminan pada cermin yang kedua, yakni pada cermin cekung. Jadi kalau misalkan kita melihat sebuah cermin cekung, maka bagian bidang pantulnya adalah permukaan yang cekung ini. Nah, kalau permukaannya adalah permukaan yang lengkung, maka permukaan tadi memiliki pusat kelengkungan. Jadi ini bisa kita bayangkan sebagai suatu bagian dari permukaan bola. Nah, kita lihat bola juga punya suatu pusat bola, pusat kelengkungannya. Jadi ini adalah pusat kelengkungannya. Kita bisa beri nama itu titik R karena jaraknya titik tersebut ke kelengkungan bidang pantul itu adalah sebesar jari-jari kelengkungan. Nah, titik fokus didefinisikan sebagai titik pertemuan dari sinar-sinar yang datang dari tempat yang jauh tak terhingga, memotong di titik tersebut, di mana kita dapati nilainya sekitar setengah kali dari jari-jari kelengkungan tadi. Nah, misalkan kita punya suatu benda yang akan kita buat pembentukan bayangannya, maka kita memerlukan beberapa sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar yang sejajar sumbu utama. Nah, banyak dari murid-murid hanya menghafal, yakni bahwa sinar yang sejajar sumbu utama kemudian akan dipantulkan menuju fokus. Nah, sebenarnya yang lebih penting adalah kita harus mengerti mengapa hal tersebut terjadi atau mengapa demikian. Nah, kalau kita perhatikan bahwa jika kita tarik garis hubung antara pusat kelengkungan ke titik potong sinar tadi dengan cermin, maka garis ini adalah garis normal. Jadi sekali lagi, kalau dari pusat kelengkungan kita tarik ke suatu titik pada permukaan lingkaran tersebut atau bola tersebut, ini adalah garis normal. Dan memang sudut-sudut yang dibentuk antara garis normal dengan sinar datang ini adalah harus sama dengan sudut yang nantinya dibentuk antara sinar pantul dengan garis normal tersebut. Jadi harus memenuhi hukum pemantulan, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi itulah mengapa ketika sinar yang kita arahkan sejajar dengan sumbu utama nantinya akan memantul menuju ke fokus. Nah, sinar yang kedua adalah sinar yang kalau kita arahkan ke pusat sini, maka sinar ini juga akan dipantulkan sama seperti ini. Dengan alasan yang sama, jadi kalau kita buat suatu garis normal di sini, maka ini ada sudut datang dan ada sudut pantul. Nah, lalu juga ada sinar di mana menuju fokus, lalu dipantulkan sejajar. Dan sinar yang terakhir adalah sinar yang melewati pusat kelengkungan, di mana sinar itu akan dipantulkan kembali. Karena sinar ini kalau kita pikirkan dengan garis normal, maka sudut datang dan sudut pantulnya di sini 0, jadi berimpit dengan garis normal ini. Nah, titik potong dari seluruh sinar tersebut adalah merupakan bayangan yang dihasilkan.
Jadi bayangannya terletak di titik potong mereka. Namun sebenarnya ketika kita akan menghasilkan suatu bayangan dengan sinar-sinar istimewa, kita tidak perlu menggambar keempat sinar istimewa ini. Kita hanya cukup memilih, misalkan kita menggunakan hanya 2 sinar istimewa saja. Nah, saya pribadi sudah terbiasa menggunakan pembentukan bayangan. Jadi misalkan ini tadi titik pusat kelengkungan, ini fokus, lalu ada benda. Sinar yang pertama yang saya pakai biasanya adalah sinar yang sejajar, lalu dipantulkan menuju fokus. Nah, sinar yang kedua adalah sinar yang demikian. Baik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana bayangan-bayangan yang dihasilkan oleh posisi benda yang kita ubah. Jadi, pertama, jika kita melihat ada suatu benda yang diletakkan lebih jauh jaraknya dari R, benda ini dinamakan sebagai benda sejati. Nah, sekarang kita lihat bayangan yang dihasilkan ternyata posisinya ada di depan cermin. Maka bayangan yang demikian kita sebut sebagai bayangan sejati. Nah, jika bayangan dan benda sama-sama sejati, maka posisi atau orientasi dari bayangan akan berlawanan. Jadi kalau kita lihat arah panah ini ke atas bendanya, maka untuk arah atau orientasi panah dari bayangan akan ke bawah atau terbalik. Nah, tentu kita juga nanti bisa menghitung kalau kita diberikan nilai letak benda SO, S objek, dan letak bayangan SI, kita dapat menentukan bagaimanakah nilai-nilai SO dan SI ini. Nah, ini sederhana. Jadi ada beberapa segitiga yang akan kita gunakan untuk mencari letak-letak mereka. Nah, kita akan lihat yang pertama adalah antara segitiga yang besar ini dan segitiga yang di sini. Di sini mereka punya suatu kesebangunan. Jadi, misalkan tinggi bendanya saya beri nama H, dan tinggi bayangan di sini saya beri nama HI. Pakai spidol yang warna terang, H sama HI. Nah, maka dengan menggunakan kesebangunan 2 segitiga tadi, kita dapati bahwa perbandingan antara H dengan HI adalah sama dengan perbandingan jarak-jarak mereka. Jadi H per HI sama dengan S0 per SI. Nah, ini yang pertama yang kita bisa dapati. Lalu ada kesebangunan lagi yang kedua. Nah, ini saya harus pakai spidol yang berbeda warna supaya lebih jelas. Nah, yakni 2 segitiga ini. Nah, sebenarnya ada satu pendekatan yang kita pakai pada cermin ini, di mana kelengkungan dari cermin ini boleh dikatakan nilainya di sini sangat mendekati dari sisi tegak segitiga ini. Jadi kita boleh mengambil kesebangunan ini. Nah, kita lihat bahwa ada tinggi bayangan HI di sini, terus ada tinggi benda H yang ini. Lalu jaraknya dari titik ini kemari adalah tadi fokus, sebesar jarak fokus, ini titik fokusnya. Lalu sedangkan yang sisanya di sini adalah SI minus fokus. Nah, dengan menggunakan kesebangunan segitiga kedua
ini kita juga bisa mendapati bahwa H per HI sama dengan fokus dibagi SI dikurang fokus. Jadi, kalau kita buat persamaan antara keduanya, maka SO per SI sama dengan fokus dikurang SI minus fokus. Nah, sekarang kita akan kalikan silang. Jadi SO dikali SI dikurang SO dikali F sama dengan SI dikali F. Nah, ini kita bisa pindah ruas yang ini, jadi minus SO per F kita pindah ruas ke sini. Nah, lalu kita bagi semuanya ini dengan fokus dikalikan SO dikalikan SI. Jadi kalau semua dibagi dengan fokus SOS ini, kita akan dapati seper fokus sama dengan seper SI ditambah seper SO. Nah, ini adalah rumus mencari posisi bayangan jika diketahui posisi benda dan fokus dari cermin tersebut. Nah, namun yang paling penting dari ini semua adalah bahwa kita harus tahu betul bagaimana letak-letak posisi bayangan jika kita memiliki posisi benda yang berbeda-beda terhadap cermin. Nah, kita akan lihat sekarang kalau misalkan bendanya ada pada titik pusat cermin. Nah, sinarnya tadi adalah yang pertama sejajar lalu dipantulkan ke fokus. Nah, sinar yang kedua adalah sinar yang ini. Nah, jika kita lihat kedua sinar ini yang berpotongan dan kita menggunakan gambar yang baik, yang skala yang baik, maka bayangan yang dihasilkan ini nanti akan jatuh tepat juga pada titik pusat tadi atau R. Namun sifatnya adalah bayangan tersebut sejati dan terbalik lalu sama besar. Lalu sekarang kita maju lebih dekat lagi ke cermin, yakni benda sekarang antara titik pusat dengan fokus. Nah, sinar yang utama yang pertama adalah yang kedua. Nah, rupanya bayangan yang dihasilkan nanti akan terletak jauh di belakang dan sifatnya adalah sejati, terbalik, diperbesar. Nah, sekarang kita akan maju lagi, yakni di mana letak benda ada di fokus. Nah, kita akan lihat bahwa ini menarik sekali. Ternyata kalau benda ini kita letakkan di fokus, maka sinar-sinar yang dipantulkan ini nanti akan sejajar, artinya mereka tidak berpotongan. Jadi benda yang diletakkan tepat di fokus cermin tidak menghasilkan bayangan atau bayangan tetap pada tempat yang sangat jauh sekali. Nah, lalu berikutnya misalkan benda ada di suatu titik antara fokus dengan cermin. Baik. Nah, rupanya kedua sinar pantul ini kalau kita lihat di bagian depan cermin, mereka akan makin menjauh satu sama lain. Jadi, rupanya kalau kita perpanjang ke belakang cermin, mereka akan berpotongan pada suatu titik. Nah, justru pertemuan mereka ada di belakang cermin sini. Nah, ini adalah salah satu letak benda yang sangat istimewa di mana
Kalau kita bercermin menggunakan cermin cekung, maka apabila kita ingin melihat bayangan kita di dalam cermin atau di belakang cermin, jarak yang harus kita miliki pada cermin ini harus sangat dekat dengan cermin tersebut, di mana jaraknya harus berada di antara fokus dan cermin itu, supaya kita dapat melihat bayangannya. Nah, bayangan yang demikian yang dapat kita lihat di belakang atau di dalam cermin ini kita sebut sebagai bayangan maya. Dan sifatnya di sini adalah tegak diperbesar. Nah, contoh dari penggunaan cermin cekung ini adalah apabila kita pernah pergi ke toko perhiasan mungkin atau ke optik untuk mencoba kacamata. Biasanya cermin yang mereka gunakan itu adalah cermin cekung. Jadi ketika kita bercermin di depan cermin itu, kita akan melihat bayangan kita itu akan lebih besar dari ukuran benda yang sesungguhnya. Nah, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita menggunakan rumus seperfokus sama dengan seper SO tambah seper SI untuk mencari letak bayangan, maka kita akan dapati bahwa untuk bayangan maya, nilai dari SI akan bernilai negatif. Nah, kemudian kita tentu pada cermin ini dapat menghitung apa yang dimaksud dengan perbesaran atau magnification. Di sini kita harus menuliskan bahwa nilainya sama dengan minus SI per S0. Seringkali di sekolah-sekolah ditambahkan suatu harga mutlak, namun sebenarnya ketika kita tidak menggunakan harga mutlak di sini dan kita mendapati nilai dari perbesaran itu bisa bernilai positif atau negatif, maka nilai negatif dan positif itu memiliki arti. Jadi, kalau misalkan kita memiliki bayangan sejati, di mana nilai SI-nya adalah positif, lalu S0-nya juga positif, maka nilai dari perbesarannya akan bernilai negatif. Arti dari perbesaran bernilai negatif itu adalah bahwa bayangan posisinya atau bersifat terbalik, dan memang itu yang terjadi pada bayangan sejati. Namun sebaliknya, kalau misalkan kita memiliki bayangan maya di mana nilai SI-nya tadi negatif, lalu kita masukkan ke dalam rumus perbesaran ini, maka akan menghasilkan nilai perbesaran yang positif. Artinya adalah bahwa bayangan yang dihasilkan tegak. Nah, tentu memang bagi banyak kita hal positif dan negatif itu sering kita acuhkan, namun pada bagian topik pencerminan ini atau nanti juga pembiasan pada lensa, hal ini adalah sangat penting, yaitu untuk mengetahui bagaimana sifat dari bayangan itu, orientasinya terhadap benda, apakah tegak atau terbalik, dan hal itu diketahui dari nilai perbesarannya, apakah positif atau negatif.